Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang anggota TNI tewas tak wajar ditemukan sejumlah luka lebam pada bagian kepala dan wajahnya. Harga cabai melonjak naik di pasar tradisional Pendopo Talang Ubi, Kabupaten Pali. Polisi musnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 kg di kota Palembang. Jajaran Satuan Narkoba Polrestabes Palembang memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 kg. Narkoba yang dimusnahkan merupakan hasil ungkap kasus pada bulan Oktober lalu. Tersangka dalam waktu dekat akan disidangkan ke pihak Kejaksaan Negeri Palembang. Pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 kg digelar di Gedung Satuan Narkoba Polrestabes Palembang. Dalam pemusnahan, polisi terlebih dahulu melihat keaslian dari kandungan yang ada di dalam barang bukti narkoba jenis sabu-sabu. Pemusnahan narkoba dilakukan dengan cara mencampurkan air deterjen dan dihancurkan menggunakan alat blender. Narkoba senilai ratusan juta rupiah itu merupakan hasil ungkap kasus polisi di kawasan Tanjung Api-Api, Kota Palembang pada bulan Oktober lalu. Dalam operasi penangkapan, polisi meringkus pelaku berinisial HF beserta barang bukti narkoba jenis sabu-sabu. Hari ini kita lakukan pemusnahan dengan milik PSK inisial HF yang kurang lebih mungkin hampir sebulan kemarin kita lakukan penangkapan di Tanjung Api-Api. Ya, di mana BB sebesar 1 kg kita musnahkan. Yang sisanya nanti kita berapa gram kita sisakan untuk di tingkat guna untuk di pengadilan. Tujuan pemusnahan, Bang? Ya, tujuan pemusnahan memang kita hilangkan, ya, menyiapkan yang sampai nanti disalahgunakan lagi. Dalam waktu dekat, polisi akan memberikan berkas perkara pelaku kepada Kejaksaan Negeri Palembang untuk disidangkan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Badan Pengawas Pemilu Ogan Komering Ulu Timur menerima dana hibah sebesar 15 miliar rupiah dari pemerintah daerah Ogan Komering Ulu Timur. Dana hibah tersebut untuk penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Pemberian dana hibah akan dilakukan dalam 2 tahapan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menghibahkan anggaran sebesar 15,1 miliar rupiah kepada Badan Pengawasan Pemilu Ogan Komering Ulu Timur untuk kebutuhan Pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang. Pemerintah daerah Oku Timur bersama Bawaslu dan KPU Ogan Komering Ulu Timur menandatangani naskah perjanjian hibah pada Jumat pekan lalu. Pemberian dana hibah ini akan dilakukan dalam 2 tahapan. Yang pertama sebesar 40% di tahun 2023 dan sisanya 60% di tahun 2024 mendatang. Alokasi dana hibah tersebut untuk honor penyelenggaraan dari tingkat kabupaten, desa, hingga kelurahan. Hasil dari rapat dengan TAPD dan rapat dengan Banggar, Bawaslu Kabupaten Oku Timur, diberi hibah sebesar 15 miliar 145 juta rupiah. Untuk dana hibah untuk kegiatan Pilkada 2024 ya, untuk honor dan sebagainya, untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan dari Pilkada 2024. Dana hibah ini akan dimanfaatkan Bawaslu Ogan Komering Ulu Timur secara profesional, efektif, dan efisien demi Pilkada 2024 berjalan aman dan damai. Bawaslu Oku Timur akan mengurangi kegiatan tidak dibutuhkan seperti bimbingan teknis, internal, dan sosialisasi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur.
Ya, Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu akan menerima dana hibah sebesar 42 miliar rupiah untuk membiayai Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. KPU Ogan Komering Ulu memastikan jumlah dana hibah ini sudah sesuai dengan kebutuhan wajib pelaksanaan pemilu 2024 yang diajukan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu bersama KPU Ogan Komering Ulu telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah untuk pemilihan kepala daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu. KPU Ogan Komering Ulu mendapatkan dana hibah sebesar 42 miliar rupiah. Dana hibah tersebut dari pemerintah kabupaten sebesar 38,2 miliar dan 4,5 miliar rupiah dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Menurut KPU Ogan Komering Ulu, dana tersebut sesuai dengan kebutuhan wajib pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang. Anggaran ini mengalami sedikit kenaikan dari periode 2019, disebabkan adanya kenaikan honor KPPS. Nilai yang ditandatangani NBHD 38 miliar 240 juta, dan dari dana kosering itu 4 miliar 546 juta 950 ribu. Jadi ada 38 miliar 240 juta ditambah 4,5 miliar 4 miliar 546 juta 950, jadi sekitar 42 miliar itu untuk anggaran pilkada serentak bupati dan gubernur di Sumatera Selatan. Mekanisme pencairan dana hibah akan dilakukan dalam 2 tahapan. Penyerahan pertama KPU Ogan Komering Ulu akan menerima 40% pada tahun 2023 dan penyerahan kedua akan menerima 60% pada tahun 2024 mendatang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Ya, kuliner khas Kota Palembang tidak hanya pempek. Selain pempek, ada kuliner yang menggoda selera, yaitu celimpungan. Rasa yang memadukan tepung giling ikan dengan kuah santan membuat Anda wajib untuk mencobanya saat berkunjung ke Kota Palembang. Komplit rasanya jika Anda berkunjung ke Kota Palembang tidak mencoba celimpungan, kuliner khas Kota Palembang. Celimpungan terbuat dari adonan tepung terigu dicampur ikan giling yang bentuknya mirip tekwan namun ukurannya lebih besar. Celimpungan disantap dengan kuah kental berwarna kuning yang diracik berbagai bumbu seperti kunyit, laos, kemiri, bawang putih, serta santan. Rasanya yang gurih dan nikmat membuat kuliner ini kerap diburu pelanggannya. Rasa celimpungannya enak, kuahnya gurih, lembut juga ininya celimpungannya, ikannya. Ikannya terasa nggak? Terasa nggak bau juga. Nggak bau. Berapa tadi makan? Harganya 13.000 Per porsi? Iya, per porsinya. Sudah sering makan sama? Sudah sering. Biasanya sama siapa? Biasanya sama keluarga, teman. Ya. Biasa berapa kali? 3 kali untuk sarapan biasanya. Pemilik kedai ini sudah 20 tahun berjualan kuliner khas Kota Palembang. Saya jualan sini nyambung dari orang tua ya, 20 tahun. 20 tahun, lama Bu ya? Berarti pelanggannya udah banyak ya? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, itu pelanggannya dari mana Bu? Nah, dari sini sama dari luar kota juga ada. Ada yang dari luar kota? Nah, mereka kan lihat Google Map nih, Warteg Haji Madinah. Mereka kalau ke Palembang, kalau belum ke Warteg Madinah, berarti belum ke Palembang. Jadi kalau sehari itu bisa berapa orang aja? Sehari bisa 300. Dalam sehari terjual 300 porsi celimpungan, sementara di hari libur jauh lebih ramai hingga terjual 600 porsi celimpungan. Bagi Anda yang belum pernah mencoba kuliner khas Palembang ini, tak salah untuk mencoba celimpungan. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, yaitu Rp13.000 setiap porsinya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.